Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ustazah Melsa, Ustazah Yulis, Ustazah Rahayu, Ustazah Raihana. Solihah, apa kabarnya hari ini? Kita jawab dengan salam tazkiyah ya. Alhamdulillah, luar biasa. Bersama tazkiyah, bangun generasi bertakwa. Allahu Akbar. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Hari ini kita akan belajar subtema 3, PB 4, 5, dan 6. Silakan solihah buka PB 4. Nah, di sini Ustazah akan menjelaskan tentang menjaga kesehatan akibat perubahan cuaca. Nah, perubahan cuaca dapat terjadi kapan saja. Perubahan cuaca tidak dapat kita hindari. Oleh karena itu, kita tidak boleh berpangku tangan. Stamina tubuh harus dijaga. Untuk menjaga stamina tubuh, lakukan hal-hal berikut. Yang pertama, makan makanan bernutrisi tinggi. Yang kedua, rajin berolahraga. Yang ketiga, cukup beristirahat. Dan yang keempat, minum suplemen vitamin bila perlu. Nah, di samping itu, berdiam dirilah di dalam rumah bila cuaca tidak bersahabat. Suhu udara yang panas atau hujan tidak baik bagi kesehatan. Jangan beraktivitas atau bermain di luar. Rumah merupakan tempat untuk berlindung dari udara panas dan dingin. Rumah juga melindungi kita dari air hujan. Kita dapat melakukan kegiatan lain di dalam rumah seperti beristirahat dan belajar. Nah, saat cuaca tidak bersahabat, kita lebih baik tinggal di dalam rumah. Rumah adalah bangunan untuk tempat tinggal manusia. Manusia membangun rumah agar aman dan terlindung dari hal-hal buruk. Salah satunya berlindung dari cuaca buruk. Manusia membangun rumah yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Untuk itu dibutuhkan bahan bangunan yang terdiri dari berbagai jenis. Di perkotaan, bahan bangunan dibeli di toko bangunan. Adapun di pedesaan, bahan bangunan selain dibeli di toko juga dapat diperoleh dari lingkungan sekitar. Namun, di Indonesia kita dapat menjumpai bangunan rumah yang dibangun dari bahan-bahan alami. Bahan-bahan itu didapat langsung dari lingkungan sekitarnya. Umumnya, rumah-rumah itu merupakan rumah adat. Di Indonesia yang masyarakatnya terdiri dari berbagai suku bangsa, terdapat beragam rumah adat. Bentuk yang berbeda menandakan keragaman budaya dari seluruh suku bangsa yang ada. Nah, berikut ini adalah contoh rumah adat di Indonesia. Yang pertama, rumah adat Kalimantan. Yang kedua, rumah adat Minangkabau. Yang ketiga, rumah adat Papua. Yang keempat, rumah adat Sulawesi. Yang kelima, rumah adat Bali. Dan yang keenam, rumah adat Jawa. Masih banyak rumah adat yang lainnya, coba kalian cari ya. Solihah, coba sekarang dibuka bukunya halaman 109. Ustazah akan menjelaskan tentang beberapa tari daerah. Nah, diperhatikan dengan baik ya. Cika dan teman-teman memilih untuk menampilkan tari payung. Tari payung merupakan tari dari daerah Sumatera Barat. Di antara Cika dan teman-teman, hanya Saskia yang berasal dari Sumatera Barat. Sementara Aldo berasal dari Lampung, Arga dari Manado, dan Cika dari Yogyakarta. Meski bukan dari tarian daerah asal Cika, Arga, dan Ado, namun mereka tetap bersemangat untuk berlatih. Sikap yang demikian patut ditiru. Dengan mempelajari kebudayaan dari daerah lain, maka kita ikut melestarikan kebudayaan Indonesia. Bila kita tidak ikut melestarikan kebudayaan kita, maka kebudayaan kita akan hilang begitu saja. Kebudayaan Indonesia sangatlah kaya. Terdapat beraneka tarian di daerah Indonesia. Perhatikan tarian daerah berikut. Ada tari topeng dari Jakarta.
Tari remo dari Jawa Timur. Tari tortor dari Sumatera Utara. Tari saman dari Aceh. Tari merak dari Jawa Barat. Tari gantar dari Kalimantan Timur. Dan terakhir tari lenso dari Maluku. Solihah sudah melihat kan beberapa tarian yang ada di Indonesia? Bagaimana? Beragam sekali ya. Oke, jadi marilah kita jaga kebudayaan Indonesia. Kebudayaan Indonesia merupakan kebanggaan bangsa yang tiada tandingannya di muka bumi ini. Nah, solih-solihah, sekarang Ustazah akan menjelaskan tentang materi di halaman 110. Nah, coba sekarang solih-solihah buka bukunya ya. Cika, Saskia, dan Ado berlatih tari payung bersama Bibi Cika. Selesai berlatih, Ibu Cika memberi suguhan kue. Sambil menunggu hujan reda, Bibi Cika dan teman-teman memakan kue buatan ibu. Ibu memotong kue menjadi 10 potong. Nah, Ado memakan 3 potong kue. Saskia memakan 2 potong kue. Bibi dan Cika masing-masing memakan 1 potong kue. Nah, berapa potong kue yang dimakan oleh Ado dan Saskia? Nyatakan dalam bentuk pecahan. Nah, untuk menyelesaikannya kita tuliskan seperti ini terlebih dahulu ya solih-solihah. Kita buat ada 10 potong kue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 potong kue. Nah, yang diketahui kue dipotong menjadi 10 potong. Ado memakan 3 potong kue. Dan Saskia memakan 2 potong kue. Nah, yang ditanyakan apa? Jumlah kue yang dimakan Ado dan Siska. Nah, cara menyelesaikannya bagaimana? Kita tuliskan dulu pecahannya satu persatu. Untuk Ado memakan 3 potong kue. Berarti untuk pecahannya bagaimana? 3 potong dari 10 potong kue yang dimakan Ado. Berarti 3 per 10 yang dimakan oleh Ado. Dan untuk Saskia memakan 2 potong kue dari 10 potong kue. Berarti tulisnya bagaimana? 2 per 10. Nah, karena yang ditanyakan berapa jumlah yang dimakan Ado dan Siska, berarti kita
tambah. Iya, kita menggunakan operasi penjumlahan. Kita tambah 3/10 ditambah 2/10. Nah, karena penyebutnya sama yaitu 10, jadi kita langsung tambahkan saja pembilangnya. 3 ditambah 2. Ada yang tahu 3 ditambah 2 berapa? Ya, betul sekali. 3 ditambah 2, 5. Nah, bagaimana dengan yang di bawahnya? Karena penyebutnya sama, jadi tinggal kita pindahkan saja. Nah, berarti jumlah kue yang dimakan Ado dan Siska ada berapa? Ya, betul. 5/10. Sekali lagi ya Ustazah ingatkan, jika penyebutnya sama, maka tidak perlu dijumlahkan, hanya perlu langsung dipindahkan saja. Nah, tapi untuk pembilangnya langsung ditambahkan saja. Karena penyebutnya sama, jadi tidak perlu ditambahkan, jadi langsung dipindahkan saja. Jadi begitu ya Solih-Solihah. Solih-Solihah, silakan dibuka bukunya halaman 112. Ustazah akan membacakan cerita yang berjudul Menyanyikan Lagu Daerah. Murid-murid kelas 3 berlatih menyanyikan lagu daerah secara berkelompok. Setiap kelompok menyanyikan 5 lagu daerah. Lagu-lagu itu merupakan lagu dari daerah asal masing-masing anggota kelompok. Setiap anggota kelompok bersemangat dalam berlatih. Mereka tetap bersemangat meskipun lagu yang dibawakan atau yang dinyanyikan bukan lagu daerahnya. Mereka bernyanyi dengan penuh penghayatan, tidak ada yang bernyanyi dengan terpaksa. Demikianlah sikap yang tepat dalam keberagaman. Saling bekerja sama dan tolong-menolong tidaklah terhalang oleh perbedaan daerah asal. Semua hidup bersama dalam keberagaman. Semua merasa sebagai bangsa yang satu, yaitu bangsa Indonesia. Bisa dibuka bukunya halaman 114. Dino pulang sekolah bersama Panji. Tiba-tiba Dino merasa lemas dan kepalanya terasa sakit. Panji memapah Dino hingga ke rumahnya. Setelah melalui pemeriksaan, dokter mendiagnosa Dino menderita sakit demam berdarah. Sakit demam berdarah disebabkan oleh virus demam berdarah. Virus ini dapat menjangkiti tubuh manusia melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk Aedes aegypti banyak berkembang biak saat perubahan cuaca tidak menentu. Akibatnya, penyakit demam berdarah banyak mewabah di mana-mana. Oleh karena itu, kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Dari cerita yang Ustazah bacakan tadi, itu terdapat kata imbuhan. Apa sih kata imbuhan itu? Kata imbuhan adalah kata dasar yang sudah mendapat imbuhan. Contoh katanya yaitu mewabah. Kata imbuhannya me dan kata dasarnya wabah. Contoh lain yaitu mendiagnosa. Kata imbuhannya yaitu me. Nah, kata dasarnya yaitu diagnosa. Nah, setelah kita mengetahui apa itu kata imbuhan, selanjutnya kita akan mencari tahu makna dari kata imbuhan itu. Yang pertama, saat mencari arti kata pada kamus, lakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, tentukan kata dasar yang dicari. Misalnya, mewabah. Dengan kata dasar wabah. Buka kamus berdasarkan huruf awal kata, yaitu kata wabah yang berhuruf awal W. Perhatikan pojok atas setiap halaman kamus. Cari huruf kedua dan ketiga dari kata yang dicari. Kata wabah adalah wab. Dengan cara ini, kita dapat dengan cepat menemukan kata yang dicari. Alhamdulillah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa mengerjakan ibadah harian dan tugasnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.